Perkenalkan, nama saya Prauki Mardelina. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan pertemuan pertama sampai pertemuan keempat dengan mata kuliah perbandingan administrasi negara. Perbandingan administrasi negara ialah dengan konsep ilmu administrasi negara. Pengertian ilmu administrasi negara, serangkaian usaha untuk melakukan konseptualisasi mengenai yang pertama, administrasi negara, yang kedua, bagaimana cara memperbaiki hal-hal yang telah dikerjakan oleh administrasi negara. Yang ketiga, mengapa seseorang berperilaku tertentu dalam suatu situasi administrasi. Dan yang keempat, dengan cara apakah aparatur negara dapat disusun dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu, pengertian sistem administrasi negara dipengaruhi oleh lingkungan dan faktor education atau editioning lainnya. Dalam proses administrasi negara sebagai sistem, yaitu yang pertama, ada input, yang kedua, proses konversi, yang ketiga output, yang keempat feedback. Selanjutnya, jadi sistem administrasi negara adalah seluruh penyelenggara urusan negara dengan memanfaatkan dan menyalahgunakan segala kemampuan aparatur negara, serta segenap dana dan daya yang ada demi tercapainya tujuan nasional suatu bangsa. Selanjutnya, latar belakang lahirnya ilmu administrasi negara. Yang pertama itu banyak negara-negara yang memperoleh kemerdekaan setelah berakhirnya perang. Yang kedua, semakin luas ketertiban Amerika Serikat dalam urusan internasional. Yang ketiga, besarnya ketertiban PBB. Yang keempat, motivasi para ahli ilmu administrasi negara untuk mengembangkan teori-teori administrasi negara untuk kepentingan akademis maupun praktis. Dan yang kelima, timbulnya suatu kedasaran baru bahwa ekologi administrasi negara memiliki pengaruh yang besar terhadap proses-proses dan perilaku aparatur dalam administrasi negara. Selanjutnya, pengertian perbandingan administrasi negara yaitu sebagai suatu proses pengorganisasian tugas-tugas dan yang kedua, kegiatan dari berbagai kegiatan dan jenis pekerjaan. Yang ketiga, secara sistematik, secara organisasi. Ada juga pengertian perbandingan administrasi negara ialah ilmu administrasi yang mengkaji sistem pelayanan negara. Dan selanjutnya, penyelenggara negara pendekatan perbandingan. Kemudian perbandingan itu bertujuan membandingkan pola-pola administrasi, dan yang terakhir administrasi dari berbagai sudut pandang dan juga selanjutnya dalam kesimpulan administrasi negara pada hakikatnya adalah merupakan salah satu aspek administrasi terkandung relevan yang artinya seperti aspek administrasi negara mengandung pengertian administrasi dan dalam administrasi negara bukan pengertian serta sifat yang umum dan berdiri sendiri tetap merupakan suatu bidang studi yang tidak diterapkan dalam suatu negara dan multidisiplin. Jadi administrasi negara ialah menekankan dalam bidang kenegaraan. Selanjutnya itu ada pengertian perbandingan administrasi. Dalam perbandingan administrasi, yaitu ada 3 konsep. Yang pertama itu perbandingan artinya melakukan penilaian terhadap dua hal yang sama terhadap dua objek tertentu atau menyamakan dan membedakan dua objek lebih. Yang kedua, administrasi yaitu sebagai suatu proses perorganisasian tugas-tugas dan kegiatan dari berbagai kegiatan. Dari berbagai kegiatan dan jenis pekerjaan seperti jenis pekerjaan secara sistematik dalam organisasi. Selanjutnya itu pengertian tersebut batasan dalam pengertian administrasi negara yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, proses penyelenggaraan bidang tertentu yaitu negara. Yang kedua, kerjasama dalam berbagai negara yang terdapat di dalam negara sebagai industri. Dan selanjutnya,
Itu fungsi ilmu. Perbandingan administrasi akan mendorong ke arah yang perbaikan dengan berdasarkan hasil analisasi dan studi perbandingan dengan kombinasi akan memberikan manfaat yang besar untuk diterapkan pada proses penyelenggara negara ataupun pemerintah yang modern supaya lebih baik lagi, murah, tepat, dan waktu. Dan berhasil guna kombinasi administrasi tersebut akan meningkatkan pemerintah negara kepada masyarakat. Selanjutnya, ruang lingkup dari perbandingan administrasi negara itu perbandingan sistem administrasi negara dalam satu negara dilakukan dengan cara membandingkan sistem administrasi daerah nasional satu dengan daerah nasional lainnya dalam satu negara tertentu, atau perbandingan antar sistem administrasi pemerintah daerah. Ruang lingkup perbandingan administrasi daerah ada tiga hal yaitu ruang lingkup pada segi kronologis dan silang kebudayaan. Kemudian dalam hal tersebut yang diperbandingkan ialah sistem administrasi yang diperbandingkan dua atau lebih institusi yang berbeda yang berada dalam satu lingkungan kebudayaan yang sama. Perbandingan administrasi negara terdapat beberapa perkembangan didorong oleh kebutuhan dengan administrasi negara, yaitu kebutuhan praktis serta kebutuhan teoritis. Kemudian, fungsi administrasi negara. Fungsi administrasi negara itu ada dua, yaitu salah satu metode penelitian di bidang administrasi negara dan tolak ukur administrasi negara berbagai pemecahan masalah sebagai persoalan yang dihadapi oleh satu negara dan pemerintahannya. Dan yang keempat, menjawab persoalan-persoalan yang semakin berkembang. Selanjutnya, kegunaan mempelajari perbandingan administrasi negara mencari perbedaannya, yaitu perbedaan dalam administrasi negara masing-masing. Yang kedua, mencari dan menentukan sistem administrasi. Dan selanjutnya, negara paling efektif dalam mencapai tujuan negara. Kemudian, tujuan dan masalah perbandingan administrasi negara yaitu adanya tujuan mendapatkan penjelasan mengapa satu sistematik administrasi yang tertentu berjalan secara memuaskan, tetapi sebaliknya di negara-negara lain, di tempat lain satu sistem mengalami kegagalan. Selanjutnya yang kedua, mencari tahu menentukan apa hal yang sama dan hal yang berbeda dalam sistem administrasi negara. Selanjutnya, mengidentifikasikan faktor-faktor budaya, politik, sosial yang mempengaruhi kegagalan atau keberhasilan suatu sistem administrasi atau suatu sistem birokrasi. Selanjutnya, sistem administrasi negara USA yaitu politik Amerika. Negara demokrasi konstitusional dengan sistem-sistem tri-tier dan institusi kehakiman bebas terdapat 3 peringkat, yaitu negara bagian dan pemerintahan lokal yang mempunyai badan legislatif serta eksekutif dengan bidang kuasa masing-masing. Yang selanjutnya, elemen yang ketara di Amerika ialah doktrin pembagian kuasa pasal 1. Dalam ideologi Amerika Serikat mempunyai ciri-ciri demokratis merupakan bentuk pemerintah yang baik. Kemudian beberapa otonomi khusus dan mengatur beberapa urusan yang dianggap nasional. Setiap negara bagi memiliki otonomi yang mengatur pemerintahan dengan cukup bebas. Sistem pemerintahan Amerika Serikat didasarkan atas konstitusi pemerintah Amerika Serikat menganut sistem presidensial. Yang kedua, adanya kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif, yudikatif di antara ketiga badan tersebut menjadi check and balance sehingga tidak ada yang terlalu dominan ketiganya. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden yang berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan wapres dipilih sebagai pemilu sehingga tidak bertanggung jawab pada Kongres dibandingkan dengan pemerintahan yang di Indonesia. Kemudian sistem pemerintahan negara Cina. Sistem pemerintahan negara Cina itu yaitu sistem pemerintahan Cina dalam penjelasannya itu satu penerapan paham komunis bentuk negara
paham komunis, bentuk negara Cina adalah memiliki 23 provinsi dan bentuk pemerintahan republik. Selanjutnya itu ada dalam resmi negara Cina itu Republik Rakyat Cina. Dalam bidang politik, Cina menerapkan sistem komunis dengan kontrol yang ketat terhadap para warganya. Kemudian itu ada Republik Rakyat Cina. Dalam bidang politik, Cina menerapkan sistem komunis dengan kontrol yang ketat terhadap para warganya. Ia menerapkan ekonomi pasar. Kemudian selanjutnya itu lembaga eksekutif. Presiden dan Dewan Negara. Presiden adalah kepala negara dan merupakan simbol penting kesatuan negara, biasanya menjadi pembesar dalam satu upacara kenegaraan setiap 5 tahun. Kemudian sekali presiden dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional, Dewan Negara merupakan pelaksana pemerintah terdiri dari 40 menteri yang dinominasikan oleh Perdana Menteri dengan masa jabatan 5 tahun. Dan yang terakhir, perbedaan sistem pemerintahan Cina dengan Indonesia. Cina bersifat parlementer, sedangkan Indonesia bersifat presidensial. Selanjutnya itu ada negara model sistem administrasi Yordania. Yordania terletak dalam wilayah yang berbatasan di depan Syria di sebelah utara, Arab Saudi di sebelah utara, Israel di sebelah barat, dan Irak di sebelah timur, sedangkan hanya bagian laut mempunyai satu perbatasan dengan negara Mesir dengan luas 96,082 km. Bentuk negara dan sistem pemerintahan Yordania yaitu demokrasi Yordania, mayoritas penduduk Yordania yang merupakan penduduk Arab. Dalam pembagian wilayah Yordania terbagi ke dalam 12 provinsi yang bernama kegubernuran, yang mana dibagi lagi ke dalam 54 departemen atau distrik yang dinamakan nilai. Perekonomian Yordania merupakan salah satu negara dengan ekonomi yang terkecil di antara negara di kawasan Timur Tengah Yordania. Kemudian sistem pemerintahan Inggris. Ibu kota Inggris ialah London. Inggris negara kesatuan yang terdiri England, Scotland, dan Irlandia Utara. Inggris membentuk kesatuan negaranya menjadi kesatuan negara yang membentuk pemerintahan monarki konstitusional, dan sistem pemerintahan Inggris membuat sistem parlementer murni dan eksekutif raja dan ratu bersifat simbolis dan tidak dapat diganggu-gugat. Di bawah eksekutif ada Perdana Menteri menjalankan pemerintahan sebagai penghubung antara raja dan ratu. Dalam hal legislatif ada dua bentuk. Yang pertama House of Court. Model tertinggi ialah lembaga terdiri dari bangsawan diangkat dengan anggota 370 orang, sedangkan dua House of Commons atau majelis rendah, lembaga yang terdiri dari rakyat biasa diangkat menjadi pemilu. Kemudian sistem pemerintahan negara Thailand dalam bentuk ketanatanan Thailand monarki konstitusional. Dalam parlementer 1932 PM adalah kepala pemerintahan, raja adalah kepala negara. Kedudukan raja lebih dari sekedar simbol, raja adalah jelmaan Sang Buddha dan sangat agung posisinya. Dalam pemerintahan sangat tidak stabil dan Perdana Menteri berganti 33 kali sejak 1932. Namun posisi raja dan monarki tetap stabil dan agung. Kemudian konstituen utama. Konstituen utama itu ada kelas menengah, Bangkok, dan warga negara Thailand Selatan, yaitu Partai Demokrat yang mengetengahkan isu populis dan tahun 2005 memperluas kesempatan kerja, pendidikan universal, layanan kesehatan universal, menegakkan hukum terhadap kekayaan dan kejahatan. Yang kedua, dalam pemilu Thailand selama ini ada 25 pemilu Thailand, terakhir tahun 2007 di dalam kurung waktu 2007 sampai 2011 terjadi pergantian 4 PM di Thailand tanpa melalui mekanisme pemilu. Sekian dari saya pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14.
Sekian dari saya, penjelasan dari saya. Mohon maaf. Terima kasih.